Ibu kota negara mempunyai fungsi sentral serta menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, dalam pembahasan yang dilakukan, pemerintah beserta DPR dan DPD sepakat bahwa perencanaan dan pembangunan ibu kota yang baru harus dapat menjawab jangka panjang bangsa Indonesia. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, secara resmi Presiden Republik Indonesia pada pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 di hadapan sidang bersama DPD dan DPR telah meminta dan dukungan untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah serta sejalan dengan visi tentang lahirnya sebuah pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Nusantara. Pertama, dari sisi lokasi letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati alur laut Kepulauan Indonesia di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional. Kedua, lokasi ini memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, pelabuhan, dan jalan yang lebih baik, serta ketersediaan infrastruktur lain seperti jaringan energi, air minum yang memadai. Ketiga, lokasi ibu kota negara berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu kota Balikpapan dan kota Samarinda. Keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan ibu kota negara. Kelima, minimnya risiko bencana alam. Visi Indonesia 2045 adalah masuk ke jajaran 5 besar perekonomian terkuat dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan. Sasaran itu dibangun di atas 4 pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah pada saat pembahasan rancangan undang-undang IKN, pemindahan ibu kota negara yang akan dilakukan adalah salah satu strategi untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia. Ibu kota negara baru akan menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik seluruh kawasan timur Indonesia dan akhirnya seluruh Indonesia. Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi dan inovasi teknologi. Selain itu, ibu kota negara juga akan menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini. Visi kota dunia untuk semua tidak hanya menggambarkan masyarakat yang akan tinggal di kota negara pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan dan dipertahankan. Visi ibu kota negara tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 3 tujuan utama, yaitu sebagai simbol identitas nasional melalui kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, dan kebesaran suatu bangsa. Sebagai kota berkelanjutan di dunia, yaitu melalui mewujudkan kota yang mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan pelayanan secara efektif dengan pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, moda transportasi terintegrasi, lingkungan layak huni dan sehat, sinergi lingkungan alam dengan lingkungan hunian, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pada tahun 2021, rancangan Undang-Undang IKN mulai dibahas, menindaklanjuti Surat Presiden nomor R44-Pres-09-2021 pada 29 September 2021. Rancangan Undang-Undang IKN disusun secara menyeluruh, tidak hanya mengatur mengenai kekhususan, kewenangan, serta kedudukan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan, melainkan juga pengaturan dari berbagai bidang antara lain penataan ruang, pertanahan, pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan.
Pengaturan berbagai bidang tersebut dalam rancangan Undang-Undang IKN ditujukan untuk memberikan aturan yang jelas dalam proses pembangunan ibu kota negara yang direncanakan dilaksanakan sampai dengan tahun 2045. Selain itu, diatur pula skema pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja mulai dari proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan.